Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Friendly Frost yang berjudul Tumbal Tabrak Lari. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Mobil itu menghantamnya dari belakang. Dia terpental beberapa meter. Mobil masih melaju. Tubuhnya terseret, terlindas. Kini dia teronggok dengan darah menggenang di jalanan. Tumbal tabrak lari. Sebuah cerita dari Friendly Frost. Based on true story. Sebelum aku memulai ceritaku, aku ingin memberi peringatan kepada kalian. Walau cerita ini diambil dari kisah pengalaman orang lain, namun praktek pesugihan biadab ini tidak untuk ditiru karena dijamin tidak berhasil jika ditiru. Nama, kejadian, lokasi, dan detail disamarkan. Apa yang terjadi ketika manusia menjadi tamak dan lupa akan batas? Semua akan diterabas tanpa berpikir panjang demi mendapatkan kepuasan fana itu. Apakah Teguh bisa menahan diri atau dia larut dalam kerakusannya? Cerita dimulai. Kakek ini sudah terbiasa bersepeda kemana-mana. Sepeda yang sudah bersamanya bertahun-tahun seperti sudah menjadi kekasihnya sendiri. Selalu disayang dan tidak pernah lepas. Tiap hari dia hanya bersepeda dari tempat ke tempat. Bersepeda pun di larut malam menjadi hal yang rutin dia lakukan. Biasanya dia beristirahat di tempat singgah atau minta izin tidur di pelantaran rumah orang. Kini dia sedang mencari tempat itu setelah berjam-jam keliling kota. Jalanan gelap dan sepi. Mobil atau sepeda motor jarang sekali lewat. Kakek ini tidak takut dengan kegelapan. Sepedanya selain dihiasi bendera dan pernak-pernik lainnya, dia juga melengkapinya dengan lampu dinamo. Dia juga tidak nekat bersepeda di tengah jalan. Dia bersepeda di pinggir saja. Nih buat sobat horor yang sekarang baru hobi goes. Ingat nih, kalau sepeda jangan di tengah jalan, tapi selalu diutamakan keselamatan ya. Selalu bersepeda di tempat yang sudah disediakan. Oke, lanjut. Sedang konstan menggayuh sepedanya, dia sadar dari kejauhan belakang ada mobil dengan lampu terangnya. Dia mengintip dari spion sepedanya, melihat mobil itu dalam jarak cukup jauh, memastikan dia tidak di tengah, padahal sudah minggir. Kakek itu sedikit ke kiri dan memberi ruang, tetapi mobil itu tidak dirasanya makin dekat. Kecepatannya sangat lambat, segitu-segitu saja. Ya sudah, si kakek tetap menggayuh santai. Selang 1 menit, mobil itu mendekat. Si kakek merasakan dari lampu yang makin terang memandikannya.
Saya sudah di pinggir, lewat saja. Kakek itu meminta. Soalnya mobil itu dengan kecepatan sedang tetap berada di belakang kakek itu. Seperti tidak ada niat untuk melaju cepat dan melewatinya. Ayo, lewat saja. Kakek itu melambai menyuruh mobil itu lewat. Mobil itu malah berhenti. Dengan mesin masih menyala, lampu masih terang benderang. Maunya apa sih? Keluh kakek itu. Kakek itu tetap melaju dengan kayuhan lebih cepat. Walau dengan sepeda model itu, sepertinya kayuhannya tidak berpengaruh terlalu banyak. Deru mesin mobil itu terdengar makin kencang. Mobil yang tadi berhenti sekian menit di belakang malah melaju amat kencang, dan si kakek sadar itu. Di tengah kepanikan, dia mengayuh lebih kuat lagi. Kekalutan yang membuatnya malah memilih untuk mengebut, bukannya meminggirkan sepedanya. Mobil itu menghantamnya dari belakang. Dia terpental beberapa meter. Mobil masih melaju. Tubuhnya terseret, terlindas. Setelah sekian detik, tubuh si kakek dan sepeda naasnya teronggok di jalanan. Darah menggenang di jalanan seperti permadani merah. Mobil itu berhenti beberapa meter di depan mayat yang sudah tidak terbentuk. Tulangnya sudah remuk, wajah tidak terlihat. Kakek itu tidak ada lagi. Mesin pickup Colt tua itu masih menyala. Lampunya terang benderang. Satu sosok anak kecil berdiri di bak mobil, menatap mayat hangat di jalanan. Tumbal tabrak lari bagian 1. Teguh belakangan ini dipusingkan dengan hutang-hutangnya. Dia terlilit setelah setahun lalu memutuskan resign dari kantor dan lalu kerja di perusahaan baru. Baru 3 bulan bekerja, dia dilepas karena kantornya bangkrut. Lalu dia mulai meminjam uang untuk berbisnis. Kesulitan mencari kerja, Teguh memutuskan untuk membuka usaha makanan sendiri, jualan mie ayam. Tapi usahanya ini juga gagal. 2 bulan berjalan sudah bubar, hutang masih ada, dan mau tidak mau dia harus mencari pekerjaan lagi, apapun itu. Bang, Nesti tadi bilang kalau dia ada lowongan kerja. Disuruh ganti kakak sepupunya kerja di toko bangunan. Lina, istri Teguh, bilang kepadanya saat Teguh membuka HP-nya sambil mencari pekerjaan. Wah, jadi apa? Kamu dikasih nggak kontak toko bangunannya? Tanya Teguh. Kata Nesti, kamu kalau mau nanti dia bilang, lalu kamu akan dikasih tahu kapan ke toko itu. Nesti adalah tetangga mereka di rumah susun, temen ngobrol Lina sehari-hari. Ini dia bilang, toko itu butuh buat yang urus toko, mulai dari jaga toko sampai antar-antar pesanan. Kata Nesti. Esoknya Teguh diminta untuk bertemu dengan pemilik toko bangunan. Letak toko lumayan jauh,
sekitar 10 kilometer dari rumah Susun. Tetapi itu jarak yang masih disanggupi oleh Teguh. 2 hari kemudian dia menemui pemilik toko, Pak Yatno namanya. Dia menunggu sebentar lalu diminta bertemu di ruangannya. "Kamu bisa masuk kerja kapan?" Pertanyaan itu ditanyakan setelah rangkaian pertanyaan mengenai kinerja Teguh di pekerjaan sebelumnya. "Sesegera mungkin, Pak," ucap Teguh semangat. "Ya sudah, tapi kamu coba bawa mobil. Kita keliling, aku mau lihat kamu nyetirnya bagaimana," ucap Pak Yatno. "Mbak Rasti, jaga toko sebentar ya. Aku sama Teguh mau keliling dulu," ucap Pak Yanto dengan tutur halusnya. Pak Yatno memberikan kunci ke Teguh. Kunci mobil pickup warna putih. Tampaknya masih baru. Teguh pun mengemudikan mobil itu. Dan Pak Yatno memperhatikan cara dia menyetir. Setelah membawa mobil keliling 1 jam, mereka kembali ke toko. Teguh lalu dikabari 2 hari ke depan jika dia sudah diterima. Saat mau pulang, Teguh melihat ke toko itu. Toko Astana Karya. Pembeli terlihat selalu ada di toko besar itu. Teguh makin berharap supaya dia bisa diterima bekerja di sini. Akhirnya kabar yang ditunggu-tunggu Teguh pun tiba. Teguh diterima bekerja. Senin berikutnya, beberapa hari setelah Pak Yatno langsung mengirimkan pengumuman itu, dia sudah bisa ke toko. Teguh menjalani pekerjaan barunya dengan serius. Dia tidak mau lagi kehilangan sumber keuangan dan mendapatkan kesulitan lagi. Dia sudah punya 1 anak yang tahun depan sudah mulai masuk SD. Jadi dia harus kerja keras untuk mempertahankan pemasukannya. 3 minggu lewat, Teguh mulai hafal dengan pekerjaan ini. Dia beberapa hari rela lembur menyelesaikan beberapa hal agar esoknya tidak kerepotan saking seriusnya. Seperti hari ini, Teguh sedang di toko yang baru sejam tutup. Dia menghitung pemasukan dan menyiapkan pesanan untuk besok. Saking seriusnya, dia tidak sadar kalau dia telah melalui berjam-jam bekerja. Dia lupa waktu. Istrinya mengirim WA ke dia barusan, tetapi dia tidak membacanya, hanya melihat notifikasinya sekilas. Dia lalu berhenti bekerja saat dia mendengar ada deru suara mesin mobil di luar. Teguh beres-beres lalu keluar dari toko. Dia melihat Pak Yatno menyemburkan air dari selang ke bemper mobil, membasuhnya dengan spons berbusa. Mobil itu tidak pernah dilihat Teguh sebelumnya. Pickup tua berwarna hitam. "Loh, Mas Teguh masih di sini?" Ekspresi Pak Yatno agak kaget. "Iya Pak, tadi siang ada mandor tukang pesen cat buat besok di komplek Taman Ratu. Terus ada dari ruko pinggir jalan Flamboyan juga pesen cat. Banyak pesenannya buat besok Pak," ucap Teguh. "Kamu pulang saja, biar saya yang lanjutkan. Catatan ada di meja kan?" Pak Yatno setengah memintanya pergi. "Sudah ada di meja semua." Teguh lalu mendekati Pak Yatno. "Pak,
saya saja yang cuci mobilnya. Sudah, tidak perlu, ucap Pak Yatno. Ini mobil Bapak, aku belum pernah lihat, tanya Teguh. Iya, ini mobil dari pertama toko ini ada. Banyak ceritanya, jatuh bangun usaha ini ya mobil ini saksinya. Teguh melihat ada yang penyok di bemper dan grill mobil, sementara Pak Yatno masih membersihkan bagian itu. Pak, tadi nabrak, tanya Teguh. Ah, namanya mobil tua, rem suka kurang. Tadi sempat kecelakaan kecil, nabrak pohon, terang Pak Yatno. Tapi Bapak tidak kenapa-napa kan? Nada Teguh sedikit khawatir. Cuma lecet sedikit tadi, Pak Yatno mematikan keran. Kamu pulang saja. Kalau tidak merepotkan, kamu bawa mobil ini ke Ketok Magic. Saya kasih tahu alamatnya. Sudah langganan, ucap Pak Yatno. Teguh lalu pulang meski masih bertanya-tanya saat mengendarai motor metiknya menuju ke rumah susun. Agak aneh menurut dia, Pak Yatno semalam itu sendirian membawa mobil tua entah dari mana. Mobil hitam itu tidak pernah dilihatnya dipakai untuk antar-antar. Besoknya saat jam makan siang, Teguh meminta kunci Colt hitam ke Pak Yatno dan membawanya ke Ketok Magic yang dirujuk. Bengkel itu jaraknya hanya 1 kilometer dari toko bangunan. Sampai di sana, Teguh bertemu dengan laki-laki yang usianya sekitar 60 tahun. Pak Santoso namanya. Pak Santoso ya? Pak Yatno minta mobil ini diperbaiki. Katanya semalam dia nabrak pohon. Pak Santoso sama sekali tidak membalas dengan perkataan Teguh. Dia mengambil kunci yang disodorkan Teguh lalu memarkirnya ke dalam. Teguh bingung dengan respon Pak Santoso seperti itu. Mobilnya bisa selesai diperbaiki kapan ya? Teguh menghampiri Pak Santoso. Nanti saya yang bilang ke Pak Yatno, kata Pak Santoso lalu ke mobil lain. Lalu ia menyibukkan diri. Teguh merasa diacuhkan. Dia ingin mengatakan hal lain tetapi mati gaya. Dia pun kembali ke toko. Bang, tadi ada orang tagih utang ke rumah. Lina mengeluh. Kejadian ini 2 minggu setelah Teguh mengantarkan mobil hitam itu ke Ketok Magic. Abang masih belum bayar memang utangnya. Itu hutang sudah lama, ucap Lina. Belum, kemarin habis gajian sebagian uangnya untuk lunasin BPJS kita dan Dodi, ucap Teguh. Bang, tapi aku gak mau tukang tagihnya ke rumah terus. Serem aku kalau sendirian ketemu dia, kata Lina. Aku tahu, tapi kan ini musim lagi gak enak. Aku takut Dodi sakit. Dikit lagi juga dia juga mau masuk SD. Kalau duitnya habis buat rumah sakit, nanti masuk SD duit dari mana? Terang Teguh. Meski bicaranya tenang, sebenarnya Teguh juga panik. Pesan masuk ke WA-nya tidak berhenti-henti memintanya untuk melunasi utang. Sedangkan uangnya saja tidak cukup. Oke, aku coba cari uangnya. Teguh pun berpikir untuk meminjam uang dari Pak Yatno. Saat dia di toko, dia pun menemui Pak Yatno. Dia pun mengutarakan niatnya untuk meminjam.
sekaligus menjelaskan problem yang dia punya. Mas Teguh, aku selama jalanin usaha ini tidak pernah meminjamkan uang ke karyawan. Perkataan itu sedikit membuat Teguh terpukul. Dia sekarang bingung mau cari dari mana. Tidak tega dia harus membiarkan Lina dimaki oleh penagih hutang yang terus-menerus datang ke rumah Teguh. Kalau Mas Teguh mau saya bantu, Mas Teguh bisa ikut saya besok malam, ujar Pak Yatno. Boleh Pak, tetapi saya boleh tahu besok saya harus melakukan apa? Tanya Teguh. Besok kamu lihat saja. Saya kasih uang buat menutup sedikit hutangmu. Kalau kamu mau mengerjakan apa yang saya kerjakan besok, kesempatan berikutnya kamu yang melakukan. Terang Pak Yatno. Teguh masih tidak tahu apa pekerjaan yang dimaksud oleh Pak Yatno. Ada tanda tanya besar menggantung di wajah Teguh itu. Sudah, kamu ikut saja. Kalau kamu tidak mau, saya tidak memaksa. Tetapi kalau kamu mau, setelah kamu kerjakan, saya jamin hutang kamu lunas. Terang Pak Yatno. Teguh pun menyetujui meski belum ada gambaran apa yang akan dia lakukan nanti. Besoknya pulang kerja, Pak Yatno meminta dia menunggu karena katanya mereka baru jalan di larut malam. Teguh pun menurutinya, menyelesaikan pekerjaan yang tertunda untuk membunuh waktu. Ayo Mas Teguh, ajak Pak Yatno. Teguh mengikuti Pak Yatno ke parkiran mobil. Pak Yatno membuka penutup mobil, memperlihatkan mobil tua yang pernah dibawa Teguh ke Ketok Magic. Teguh makin penasaran apa yang akan terjadi. Dia mau dibawa kemana? Pak Yatno mengendarai mobil hitam tua itu dan setelah 1 jam lebih Teguh sadar kalau dia dibawa keluar kota. Mereka lalu ke jalan di mana mobil tidak lagi ramai. Dan mereka pun di jalan raya 2 jalur yang gelap. Jalanan pun makin lama aspalnya makin tidak mulus. Kita mendengarkan lagi radio Suara Karya. Tiba-tiba radio menyala. Padahal tidak ada yang menyalakan radio di mobil itu. Teguh ketakutan. Namun Pak Yatno tidak bereaksi apa-apa dan tetap mengemudi dengan ekspresi kosong. Penyiar radio pun membawakan sebuah lagu, Kita Malam. Dan Pak Yatno mengebut makin kencang. Teguh ingin bertanya tetapi dia tidak berani. Saat mobil melaju, Teguh sempat kaget. Karena sekelebat dia melihat di pinggir jalan ada anak kecil. Teguh melihat ke anak kecil itu tanpa alas kaki dan membelakangi jalan. Sedikit begidik dia melihat ke depan lagi. Dia melihat ada orang berjalan di pinggir. Lampu mobil menerangi dan sosoknya makin dekat. Seorang perempuan mengenakan daster berjalan kaki di pinggir jalan. Saat mobil mendekat, Pak Yatno mengarahkan mobilnya ke kiri, seperti mengincar perempuan itu. "Hei, Pak, itu ada orang!" Teguh berteriak. Dia berusaha mencegah bosnya, bahkan sempat mau mengambil alih setir namun terlambat. Mobil menabrak perempuan itu. Tabrakan terjadi. Teguh bisa merasakan mobil yang melindas perempuan itu
saat mobil itu berguncang cepat. Teguh tidak menyangka ternyata Pak Yatno mengantarkannya untuk ini. Mobil berhenti dan mesin masih menyala. Lampu terang benderang. Hanya mereka berdua dan tubuh terkulai di belakang mereka. "Pak, Bapak sudah gila," kata Teguh. Pak Yatno melihat ke belakang. Tubuh itu tidak bergerak. Dia lalu turun dan menghampiri tubuh itu. Sementara Teguh ikut keluar tapi tidak mengikuti bosnya ke perempuan yang ditabraknya. Dia ke pinggir jalan dan memuntahkan isi perutnya. "Mas Teguh, ayo kita kembali ke toko sebelum orang tahu." Teguh mengikuti Pak Yatno ke mobil namun dengan kepanikan yang luar biasa. "Pak, gak bisa kita tinggal perempuan itu. Kita harus lapor polisi," ucap Teguh. "Dia sudah mati. Sudah, biarkan perempuan itu istirahat," ucap Pak Yatno. Teguh melihat ke belakang dari dalam mobil. Matanya terbelalak, mulutnya menganga. Ada anak kecil tanpa baju, tanpa alas kaki berdiri di samping perempuan itu. Anak itu menunduk memperhatikan perempuan itu. "Kamu tidak perlu lihat itu terlalu lama," ucap Pak Yatno tenang. Mereka pun kembali ke toko dengan kondisi Teguh yang masih terkejut dan sedikit syok. Radio tidak terdengar lagi. Di perjalanan Teguh berteriak, marah ke Pak Yatno dan memaki-maki bosnya. Namun Pak Yatno tidak membalas sama sekali. Sampai di toko tanpa pamit Teguh pulang dan mereka berpisah. Besoknya Teguh tidak ke toko tanpa izin ke Pak Yatno. Dia masih belum percaya dengan apa yang terjadi tadi malam. Sore-sore dia mendapatkan pesan singkat. "Kapan kamu mau ganti hutangnya, ha? Besok aku ke situ. Kalau belum ada uangnya, aku permalukan kamu ke seluruh rumah susun." Teguh membalas seadanya. Dan dibalas lagi dengan makian demi makian. Dia pun memutuskan kalau dia hanya bolos hari ini saja. Besoknya dia ke toko dan langsung menemui Pak Yatno pagi-pagi. "Mas Teguh, seperti yang sudah saya janjikan, ini uang karena mau menemani saya." Pak Yatno berkata seolah kejadian waktu itu hanya kejadian biasa. "Pak, jadi itu yang Bapak lakukan? Apa yang didapat setelah itu? Apa Bapak jadi pembunuh bayaran? Atau gimana?" ucap Teguh dengan nada meninggi. "Saya sudah bilang, kalau Mas Teguh tidak mau juga tidak apa-apa. Tapi kalau tidak tertarik, ini harus kamu rahasiakan," terang Pak Yatno. "Jelaskan dulu itu uang dapat dari mana?" tanya Teguh. "Tidak bisa kalau kamu tidak mau ikut," ucap Pak Yatno singkat. Teguh mengambil nafas dalam-dalam. Ini mungkin gila, tetapi dia butuh uang. Demi terlepas dari hutang, Teguh harus ikut apa mau Pak Yatno. Berkendara ke jalan sepi untuk mencari mangsa. Mengikuti Pak Yatno mencari orang untuk ditabrak mati. "Oke, saya ikut." Pak Yatno mengambil uang dari laci meja. Uang sejumlah sepertiga gaji Teguh.
Nanti kamu yang bawa mobil tua itu sendirian, ucap Pak Yatno. Teguh diam saja, dia pasrah. Sekarang saya mau cerita, kenapa kita harus cari tumbal, ujar Pak Yatno. Saatnya Teguh memasang telinga, mendengar semua kegilaan ini. Dan alasan di balik Pak Yatno yang mencari tumbal untuk ditabrak mati. Tumbal tabrak lari bagian pertama selesai. Gimana sobat horor? Penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Bagaimana kelanjutan dari nasib Teguh? Apakah dia akan mengikuti jejak Pak Yatno? Ataukah dia akan insaf dan sadar? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya